Sekarang kita belajar tentang dualisme gelombang partikel bagian yang pertama, yaitu tentang energi foton. Energi foton ini dirumuskan dengan E sama dengan H dikali dengan frekuensi. H itu adalah konstanta Planck, sedangkan F adalah frekuensi, di mana frekuensi itu adalah cepat rambat cahaya dibagi dengan panjang gelombang, sehingga dapat kita tuliskan H dikali dengan C dibagi dengan panjang gelombang per lambda. Ini kita gunakan jika dia satu foton. Jika lebih dari satu, maka dapat kita rumuskan dengan E sama dengan N kali HF. Jadi di sini kita buatkan NHF, di mana F itu tadi adalah C per lambda, berarti bisa kita buat N kali H dikali dengan C per panjang gelombang lambda. Inilah rumus yang kita gunakan untuk mencari energi pada foton atau energi pada cahaya. Oke, kita buatkan dulu keterangannya. H itu sama dengan konstanta Planck. Nilainya adalah, kita buat konstanta, kita singkat seperti ini, Planck. Nilainya ini sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Jadi ini kita buat. Kemudian N tadi adalah jumlah foton. Jadi kita buat di sini jumlah foton. Lambda ini panjang gelombang, sama dengan panjang gelombang. Tentu satuannya adalah meter. Kemudian F itu adalah frekuensi, satuannya adalah hertz. Kita buat di sini hertz, dan C sama dengan cepat rambat cahaya. Ini rambat cahaya. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Andaikan 5,5% energi lampu pijar dipancarkan sebagai sinar terlihat, yang panjang gelombangnya sama, ialah 5400 Armstrong. Jadi di sini kita buat dulu panjang gelombang, lambda sama dengan 5400 Armstrong. 5400 Armstrong itu perlu diingat, 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10, sehingga karena dia min 10 bisa kita tuliskan 54 kali 10 pangkat min 10, nolnya ini kita hilangkan jadi min 8 meter. Jadi kita tulis di sini min 8. Kemudian konstanta Planck 6,6 jumlah foton yang dipancarkan dengan daya 100 watt per detik. Jadi bisa kita katakan ini energinya 100 joule, karena watt per detik itu sama dengan joule. Jadi kita buatkan dari rumus, energi sama dengan E sama dengan HF. Karena ada N-nya berarti N. Ada panjang gelombang, di sini menjadi H dikali dengan C dibagi panjang gelombang lambda. Kita masukkan, katanya energi yang digunakan itu 5,5%. Jadi kita kalikan dengan 5,5%. 5,5% dikali energinya tadi 100 watt per detik, sama dengan N buah tadi, ini yang ditanya, dikali konstanta Planck 6,6 dikali dengan, kita buat di sini 10 pangkat min 34 dikali cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan panjang gelombang, berarti 54 dikali dengan 10 pangkat min 8. Oke, jadi yang ini kalau kita kali berarti persennya bisa habis. Kita coret dulu, yang ini habis dengan ini, sehingga kita peroleh di sini 5,5. Kita kali silang, berarti hasilnya menjadi 5,5 dikali 54 dikali dengan 10 pangkat min 8 sama dengan ini N dikali 6,6 kali 10 pangkat, kita jumlahkan langsung ini,
10 pangkat 8 dengan min 34 sama dengan min 26 dikali dengan 3. 5,5 ini bisa kita coret dengan 6,6. Jadi ini kalau sama-sama kita bagi dengan 1,1 berarti ini habis. Di sini dia hasilnya adalah 5, sedangkan di sebelah kanan ini hasilnya adalah 6. Oke, kita ambilkan n-nya, berarti bisa kita buat n itu sama dengan, kita panahkan ke sini, n sama dengan, kita buat di sini 54 kali 5 atau 5 kali 54 dikali 10 pangkat min 8 dibagi, di sini ada 6 tadi, 6 kali 3 dikali 10 pangkat min 26. Jadi di sini kita buat min 26. Kemudian ini kita coret, 54 dibagi 6 bisa 9. Berarti ke sini bisa kita coret, hasilnya menjadi, atau kita katakan 54 dibagi 18. Ini hasilnya adalah 3. Berarti hasilnya 5 kali 3 itu sama dengan 15. Dikali ini naik ke atas menjadi positif, hasilnya kali 10 pangkat 18. Jadi karena di sini dia berkoma, berarti bisa kita tulis sama dengan 1,5 kali 10 pangkat menjadi 19 buah. Jadi jawabnya adalah yang B ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 mengatakan bahwa jika sebuah pemancar radio berdaya 1000 watt memancarkan foton tiap detiknya, berarti dari sini dapat kita tulis bahwa energinya sama dengan 1000 per detik. Jadi 1000 per detik atau 1000 joule. Langsung aja kita buat ini 1000 joule. Dengan N, jumlah foton sama dengan 5 dikali 10 pangkat 20 buah. Maka energi satu foton. Berarti tinggal kita buatkan bahwa energi itu tadi sama dengan N kali HF. Kalau energi satu foton adalah yang ini, sedangkan ini adalah energi untuk N buah foton, sehingga bisa kita buat seperti ini. Energi banyaknya N itu sama dengan N dikali dengan energi satu foton, berarti E1. Bisa kita masukkan nilainya bahwa En itu tadi adalah 1000, jadi kita tinggal buatkan ini 1000 En. Jadi ini kita buat energi ke N sama dengan N-nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat 20 dikali dengan energi satu foton, kita katakan E1. Berarti E1 itu sama dengan 1000 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat 20. Berarti kalau kita bagi ini sama dengan 200 dikali dengan 10 pangkat min 20. Atau bisa juga kita buat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 18. Jadi jawabnya dari sini adalah yang C yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke efek fotolistrik. Kira-kira efek fotolistrik ini kalau kita gambarkan di sini ada suatu logam. Katakan logam ini sangat keras. Ini ada logam. Kemudian di dalam logam ini partikel saling mengikat. Jadi kalau kita anggap di sini ada, di dalamnya ini ada partikel saling mengikat, kita katakan kira-kira ini partikelnya, di mana energi ikat atau fungsi kerja logamnya kita katakan sebagai W. Ini kita sinari dengan energi foton. Jika energi yang kita berikan lebih besar dari energi ikat, maka partikel ini bisa lepas. Jadi kalau kita katakan ini adalah HF, energi foton, maka ini nanti lepas ada energi kinetik. Sehingga bisa kita rumuskan bahwa HF itu, kita katakan di sini adalah HF itu sama dengan energi ambang atau energi K-nya, atau disebut juga fungsi kerja logam, ditambah dengan energi kinetik. Jadi kita buatkan di sini energi kinetik. Energi kinetik ini nanti jika dia elektron yang lepas, biasanya dia dikalikan dengan elektron dikali dengan
potensial listrik. Jadi E dikali dengan V. Kita tahu juga bahwa energi kinetik juga sama dengan setengah M dikali dengan V kuadrat. Yang ini adalah kecepatan, sedangkan yang di atas adalah potensial listrik. Sehingga kalau kita masukkan ke sini bisa ditulis ini sama dengan HF sama dengan HF0. Yang ini energi ambang tadi, berarti ini adalah frekuensi ambang ditambah energi kinetik, bisa kita tuliskan elektron dikali potensial, atau sering juga ini disebut sebagai cut potensial, potensial hentinya. Atau kita buat di sini F itu tadi adalah C per lambda, bisa kita buat HC per lambda. Ini sama dengan H dikali dengan C per lambda 0. Kita buatkan di sini lambda 0 ditambah dengan E dikali dengan potensial. Jadi ini bisa kita gunakan. Perlu diingat bahwa 1 elektrovolt itu sama dengan 1,6 dikali dengan 10 pangkat min 19 joule. Jadi kalau nanti dikatakan satuannya dalam elektrovolt, bisa kita buat seperti ini. Yang ini adalah rumus elektron dikali potensial, di mana E itu adalah elektron. Jadi kita buat di sini elektron. Nilai elektron itu sama dengan, untuk muatannya ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian lambda 0 atau W dulu. W ini adalah fungsi kerja logam. Fungsi kerja logam. Satuannya tentu dalam joule, atau disebut juga ini energi ambang. Energi ambang. Jadi kalaupun dibuat nanti energi ambang boleh. Sedangkan lambda 0 adalah panjang gelombang ambang. Panjang gelombang ambang. Inilah rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal pada efek fotolistrik. Atau untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Oke, dari soal dikatakan grafik di samping ini menunjukkan hubungan antara energi kinetik maksimum elektron EK terhadap frekuensi foton F pada efek fotolistrik jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon dan elektrovolt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule, maka besar F. Oke, dari rumus kita tahu bahwa HF itu sama dengan W ditambah dengan energi kinetik. Jadi kita buatkan EK. Dari grafik sebelum disinari, artinya belum diberi sinar, pada saat F sama dengan 0, maka jika ini masih 0, kita katakan ini 0 mula-mula sebelum disinari. Tentu kita peroleh bahwa W itu sama dengan min EK. Artinya energi ambang itu adalah sebesar min EK. Kalau kita lihat dari sini, min EK itu adalah 3,7 ini. Jadi kita buatkan di sini, ini min EK. Kita tuliskan, berarti sama dengan 3,7 elektrovolt. Oke. Sekarang setelah disinari sebesar F, maka energi kinetiknya 0,2 elektrovolt. Sehingga kalau kita masukkan HF itu sama dengan, setelah disinari sebesar F, W ditambah EK. W-nya 3,7 elektrovolt. Berarti ditambah EK-nya 0,2. Ini 0,2 elektrovolt, berarti kita buatkan 0,2 elektrovolt. Ini masing-masing elektrovolt. Kalau kita ubah ke dalam joule, berarti ini sama-sama kita kali dengan 1,6 dikali dengan 10 pangkat min 19 yang ini. Berarti bisa kita buat nilai frekuensi. Frekuensinya sama dengan 3,7 tambah 0,2, berarti 3,9 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan H. H-nya itu sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Oke, berarti hasilnya ini sama dengan 3,9 dikali 1,6. Ini hasilnya 6,24 dibagi dengan 6,6
kali 10, kita naikkan pangkatnya ini ke atas jadi positif, berarti jadi 10 pangkat 15. Hasilnya ini sama dengan 0,95 dikali 10 pangkat 15. Kalau kita geser komanya berarti menjadi 9,5 dikali dengan 10 pangkat 14. Tentu jawabnya adalah yang E, yang ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dalam soal nomor 4 dikatakan seberkas sinar dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz jatuh pada logam. Fungsi kerja logam 2,9. Jadi di sini frekuensinya dikatakan sama dengan 10 pangkat 15 Hz dan fungsi kerja logam W itu sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 19 Joule. Maka potensial henti yang ditanya adalah berapa V-nya. Cut potensial, kita katakan ini V sama dengan berapa. Kemudian diberitahukan H6,63, kemudian elektronnya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Yang ditanya tadi V. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus. HF sama dengan fungsi kerja logam ditambah elektron dikali dengan potensial henti tadi V. Berarti bisa kita buatkan elektron dikali dengan V itu sama dengan, ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi HF dikurang W, atau potensial henti itu sama dengan HF dikurang W dibagi dengan elektron. Tinggal kita masukkan, berarti di sini kita tulis bahwa potensial itu V itu sama dengan hanya 6,6. Kita buat 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali frekuensi sama dengan 10 pangkat 15. Kita buat 10 pangkat 15 dikurang W-nya 2,9, kita buat 2,9 dikali dengan 10 pangkat min 19. Ini kita bagi dengan elektron. Elektron itu 1,6, jadi kita buat 1,6 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya kalau kita buat di sini berarti 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 15, berarti ini adalah 6,63 kali 10 pangkat min 19 dikurang 2,9 dikali dengan 10 pangkat min 19 dibagi 1,6 dikali dengan 10 pangkat min 19. Semuanya ini dikali 10 pangkat min 19, berarti bisa kita coret. Langsung aja kita coret yang ini habis. Semuanya sama-sama dibagi dengan 10 pangkat min 19. Hasilnya berarti bisa kita lihat dari sini 6,63 dikurang 2,9. Berarti sama dengan 3,73. Jadi kita tulis 3,73 dibagi dengan 1,6. Ini berarti sama dengan 2,33 volt. Jadi jawabnya adalah yang B. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.